Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Persiapkan setiap kami Tuhan. Kami mau sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami roh hikmat, wahyu dan pengertian Tuhan. Untuk kami dapat menangkap dan mengerti akan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu Tuhan. Biar kami mengejar apa yang utama Tuhan. Dan tidak mengejar apa yang sia-sia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya mau share tentang sesuatu yang namanya menjadi mahal. Saudara, kita tahu bahwa pasti kita tuh dalam hidup ini kita suka yang namanya barang-barang mahal. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau yang perempuan mungkin senangnya tas, berlian kan seperti itu. Kalau yang laki-laki paling apa? Jam tangan, mobil, motor dan sebagainya. Tapi apa yang membuat barang-barang itu bisa mahal Bapak Ibu Saudara? Jadi barang-barang itu ternyata mahal karena barang-barang itu tidak banyak. Kenapa barang itu bisa mahal? Karena ternyata barang itu adalah barang yang langka. Kalau bahasa Cirebon langka itu nggak ada ya. Pokoknya ya gitu lah saudara. Maksudnya barangnya itu limited edition. Itu yang membuat mahal. Kadang misalnya ada mobil Ferrari cuman ada 20 dibuat di dunia. Itu akan sangat mahal karena akan dikejar sama kolektor-kolektor dan orang-orang kaya saudara. Tas Hermes gitu, Birkin dan sebagainya, Dior. Kalau kita nyebut Dior harus agak-agak pengen muntah dikit Dior gitu kan, biar keren. Kalau cuman biar Dior itu kelihatan kalau tidak ngerti merek saudara. Kelihatan kalau bukan orang kaya kalau nyebut Dior tuh Dior gitu kayak door gitu itu beda saudara. Harus rada-rada agak pengen itu sedikit. Jadi barang-barang itu mahal karena kenapa saudara? Barang-barang itu tidak banyak, hanya beberapa. Apalagi kalau dibilang Hermes, Birkin dari kulit buaya yang putih. Waduh udah itu harganya miliaran. Karena kenapa? Tidak banyak. Begitupun kita saudara. Masuk surga itu mahal. Kenapa dibilang jalannya sempit? Karena cuma orang-orang mahal yang bisa masuk. Bukan orang-orang yang murahan. Saya sering menyebut bahwa kalau orang Kristen tuh kebanyakan orang Kristen tuh bukan Kristen mahal. Kebanyakan kita itu jadi Kristen apa? Kristen murahan. Kenapa Tuhan sampai ngomong bahwa banyak yang memilih jalan yang lebar dan sedikit yang memilih jalan yang sempit. Karena kenapa? Tuhan tahu banyak anak-anaknya yang murahan. Saya berdoa hari-hari ini kita belajar untuk menjadi mahal saudara. Apalagi yang namanya sekarang ini kemarin diceritakan ada hamba Tuhan dari luar bahwa akan ada pengangkatan, akan ada dan sebagainya saudara. Menurut saya kita harus mulai siap-siap dari sekarang saudara. Karena kenapa? Saya pernah ngobrol sama satu anak, dia ngomong kayak gini. Ini udah mau pengangkatan kok. Jadi kita nu harus gini. Saya bilang, kamu ya bukan ntar kalau udah dengar pengangkatan baru menggenjar-genjar gini. Harusnya tuh kamu sebelum dengar pengangkatan pun tiap hari udah siap-siap saudara. Bukan cuman pengangkatan langsung semua harus kayak aduh gimana ya semua kayak orang panik gitu pada saat dengar yang namanya khotbah pengangkatan. Karena kenapa saudara? Hanya mau melakukan pada saat itu. Sedangkan Tuhan mau kita itu setiap hari saudara. Bukan cuman hanya masa tertentu doang. Karena kalau cuman masa tertentu doang nanti kayak gadis yang bodoh. Tidak mempersiapkan semuanya sebelumnya. Saudara, kembali lagi ke barang yang mahal. Ternyata barang yang mahal itu, misalnya ada orang nih pakai yang barang yang mahal. Bukan juga cuman dilihat dari bendanya saudara. Kalau dulu nih saya pernah dengar cerita. Temannya teman saya lah, dia ngomong kayak gini. Orang itu bisa beli barang mahal, tapi belum tentu yang beli barang itu orang yang mahal. Barangnya bisa berkelas, tapi orangnya belum tentu berkelas. Jadi kelas itu tidak bisa dibeli saudara. Mahal itu tidak bisa dibeli. Pada saat kita jadi mahal, kita lewat orang tahu kalau kita tuh mahal, bukan murahan. Contoh ya saudara ya. Contoh nih, misalnya nih Mbak Wati nih misalnya kan tiba-tiba nenteng Hermes gitu. Pasti nanya apa saudara? Mbak tukun dek pasar mana mbak? Gitu kan, benar kan? Walaupun asli, benar mbak saudara? Iya kan? Walaupun asli pasti nanya, beli di mana mbak? TikTok tah?
Pasti gitu kan? Kok bagus tasnya, walaupun dia penenteng asli loh saudara. Karena kenapa? Kelasnya beda. Tapi coba sehari ini nenteng barang palsu, pasti wah keren asli. Karena kenapa? Orangnya yang berkelas, bukan barangnya. Seringkali kita salah menilai saudara. Kita menilai itu apa yang nampak, tapi Tuhan selalu menilai apa yang ada di dalam hati. Saudara, saya mau cerita satu cerita. Waktu itu ada anak di rumah saya, papanya lagi sakit. Catatan saya hilang sebenarnya saudara tadi malam, jadi saya cerita aja. Tadi malam tiba-tiba keriset hilang catatan saya saudara. Tuhan Yesus tolong saya. Jadi hari ini tuh satu anak tiba-tiba ngobrol sama saya, dia ngomong, tidak, saya datang dia ke rumah saya, sering tinggal di rumah saya sekarang. Tiba-tiba dia masuk kamar doa, keluar tuh matanya bengkak. Terus sudah itu dia masuk ke kamar, ya dia masuk kamar kayak biasa, tapi saya bilang, wah anak ini nggak biasa, nggak seperti biasa. Saya nanyain, kamu kenapa? Ada masalah apa? Terus dia cerita lah, papa saya sakit kok. Terus dia ngomong papa saya sakit sambil nangis kayak anak kecil. Padahal orangnya ini olahraganya tuh olahraga fisik lah, kuat, tidak cengeng kayak gitu. Tiba-tiba nangis kayak anak kecil, papa saya masuk rumah sakit, saya tidak mau papa saya kenapa-kenapa gitu-gitu. Saya tuh penasaran kenapa anak ini tuh sayang sama papanya. Karena yang saya dengar dari orang-orang, papanya ini termasuk papa yang tidak bertanggung jawab, narkoba lah, nikah berapa kali dan sebagainya gitu-gitu, jarang di rumah gitu-gitu kan. Jadi saya pikir, kok bisa dia sayang ya sama papanya ya. Terus beberapa hari kemudian saking penasarannya saya panggil nih, saya nanya, boleh kamu duduk saya tanyain. Jadi saya tutup kamar soalnya biar orang lain tidak dengar, saya nanya gini, kamu kok bisa sayang sama papa kamu? Soalnya saya dengar papa kamu gini. Tahu dia ngomong apa? Papa saya itu orang yang selalu ada di hidup saya kok. Papa saya sekalipun begitu ngasih saya duit sekalipun sedikit, tapi dia bertanggung jawab atas hidup saya. Kalau saya sakit dia selalu ada. Saya selalu di SMS, kamu sudah makan atau enggak, kamu lagi di mana dan sebagainya, saudara. Buat orang lain papanya itu tidak bertanggung jawab. Tapi buat anak ini, papanya sangat bertanggung jawab. Tapi seringkali kita melihat apa saudara? Apa yang nampak? Makanya saya selalu berkata, hati-hati dengan kita menilai orang. Siapa tahu ternyata kita salah di hadapan Tuhan menilai orang. Karena Tuhan yang menilai, kita tidak bisa menilai orang hanya dari apa yang dilihat. Makanya Tuhan berkata, hakimilah dengan adil. Karena cuma Tuhan yang tahu kedalaman hati manusia. Mungkin hari ini dia bisa begitu hidupnya hancur-hancuran. Tapi ujung hidupnya kita tidak pernah tahu. Belum tentu ujung hidup mereka, orang hidup dia tidak baik dan kita baik. Bisa jadi kebalik saudara. Karena kenapa? Perjalanan iman itu selalu ada naik turunnya. Perjalanan kita bersama Tuhan harus selalu diusahakan. Buat menjadi mahal dan bisa melewati pintu yang sempit dan mahal saudara. Kita buka satu ayat dulu. Aduh ayatnya mana ini? Ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, ayat ini sangat memberkati saya. Karena kenapa? Saya tahu, saya harus mengerti siapa saya di dalam Tuhan. Saya orang-orang yang mahal, kita orang-orang yang mahal. Karena kenapa? Kita sudah ditebus. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang murah, saudara. Satu lagi contoh tentang yang mahal. Jadi saya lihat satu cerita. Saudara, kalau kita misalnya nih bawa anak, misalnya ada anak kita bawa makan ke Sentosa. Wah pasti, wah mahal, bener gak saudara? Mahal kan makan di Sentosa itu. Ya kalau saya udah taunya sih di Cirebon top of the top itu ya Sentosa lah ya. Gitu. Kita bawa ke Sentosa, mahal gak saudara? Mahal. Tetapi ada satu bapak,
Misalnya dia di Sentosa dikasih lobster, udang dan sebagainya. Wah keren, makanannya mahal. Wah makanannya enak, mahal dan sebagainya. Ada satu bapak, dia beli udang di pasar. Udang kecil-kecil yang di pasar tuh, udang di pasar tau lah, yang kecil-kecil. Dia masak di rumahnya. Dia bilang saya mau masak buat anak saya. Sudah masak nih, masak dicampur bumbu dan sebagainya. Terus dia naik motor antar masakan itu ke tempat anaknya hari itu juga. Tahu perjalanannya berapa, saudara? Dari rumah dia ke tempat anaknya 6 jam naik motor. Kira-kira udang mana yang mahal, saudara? Ayo, yang lobster atau yang bapak ini? Udang mana yang mahal? Udang yang pasar, saudara. Karena kenapa? Diusahakan dengan begitu penuh cinta. Jangan pernah melihat apa yang di permukaan. Karena Tuhan selalu melihat kedalaman hati. Jangan pernah menilai orang, saudara. Karena kita pun akan dinilai dengan cara yang sama. Bahkan didobel kata Tuhan kan. Didobel terus ini ke kita. Kita lanjut, saudara. Apa saja sih yang murah itu, saudara? Saya tuh ada catat beberapa tadi pagi. Yang murah itu apa, saudara? Yang buat saya nih ya, yang baperan itu murah, saudara. Tahu nggak baperan? Pasti pada tahu baperan kan? Wah kalau baperan itu, saya punya koleksi baperan soalnya satu anak di rumah saya. jadi itu rada-rada ribet sampai saya ngomong ke dia ini. Kamu kalau baperan itu bukan berarti kamu tuh perasaannya halus, gampang nangis dan sebagainya. Justru orang baperan itu orang susah dibentuk, saudara. Dikit-dikit, aduh gini, ngilang. Pernah ngilang semalaman dari rumah saya. Terus ada lagi satu anak, nih baru kejadian lagi nih. Ngomong ini, saya mau ngilang aku 2 bulan dari pelayanan. Saya bilang kenapa? Enggak lah saya ini. Saya bilang itu baperan, gak bisa dibentuk. Dikit-dikit loncat dari sini, gak cocok sama sini loncat ke situ. Baperan sama di sini loncat ke situ. Tidak punya daya tahan. Itu murah. Sampai di rumah saya itu ada anak basket kan. Saya ngomong kayak gini. Saya bilang kalian ya, baru dimaki-maki sama coach, udah tidak pengen latihan. Itu namanya mental tempe, bukan mental juara. Mental juara itu pada saat semakin kalian dimaki, semakin kalian latihan, itu mental juara, bukan baperan. Itu yang mahal. Seberapa kita kalau dimarahi gembala langsung keluar dari gereja, saudara. Itu baperan, saudara, murah, saudara. Pindah gereja, nanti di sana kena marah lagi, bermasalah, pindah lagi ke sana. Aduh, murah banget. Pindahnya gratisan. Kalau transfer ya, kalau transfer pemain kayak pemain bola dibayar berapa miliar itu mahal, saudara. Kalau ini pindah sana, pindah loncat, tidak punya daya tahan. Yudas itu baperan, saudara. Akhirnya seperti apa Yudas baperan? Binasa. Tidak pernah bisa mengampuni dirinya sendiri. Orang baperan itu tidak bisa berkembang. Semalam saya teleponan sama satu orang baperan. Dia sampai nanya kayak gini, saudara. Saya ini pengen jual baju. Baju rohani itu. Tapi kok saya harus nanya pemimpin saya ini, pemimpin saya ini. Saya takut, bisa gak sih ambil untung dari rohani itu. Saya bilang, ya kalau kamu gak punya duit jualan baju aja. Saya bilang di Sion kita banyak yang jualan baju rohani, benar gak Bapak Ibu Saudara? Batik dan sebagainya. Oh enggak kok, aduh saya takut gini-gini. Saya bilang enggak, sedangkan dia itu punya talenta buat mendesain baju dan sebagainya itu keren banget. Karena saya ada desain baju sama dia. Jadi menjadi mahal ini saya share ke anak-anak yang di rumah saya waktu itu. Dan saya bilang kalau kalian bisa ngasih saya nih ringkasan khotbah tentang mahal yang waktu itu saya ngasih. Tak kasih satu baju satu orang. Yang bajunya tuh desainnya tuh kayak gini. Belakangnya tuh jangan jadi murah seperti sampah tapi jadilah mahal seperti berlian. Di tulisan bajunya ada tuh di belakang. Tapi ya jadi yang tidak dijual saudara. Itu cuma buat
Koleksi buat anak-anak di rumah saya, karena biar apa? Biar bajunya kelihatan mahal. Nggak semua orang punya, saudara. Jadi tidak dijual. Itu cuma buat anak-anak di rumah. Keren banget ininya desainnya. Tapi dia takut baperan, takut dimarahin, takut gimana. Sampai dia bilang, ya sudah nanti saya coba ngomong ke oma, katanya gitu. Saya bilang, kalau kamu baperan dengan kayak gini, kamu tidak akan puas dengan jawaban Oba Nani. Besok-besok kamu akan nanya lagi. Kalau gitu saya tanya Bu Iin lagi ya. Saya tanya siapa lagi gitu kan. Karena baperan, saudara. Tidak pernah bisa maju. Dikit-dikit takut gini, dikit-dikit takut ini, dikit-dikit takut ini. Gak bisa maju. Baperan. Yang berikut, saudara, kita lanjut. Tidak bisa mengampuni, itu murah. Langsung pada flat datar wajahnya. Kalau tidak bisa mengampuni, itu murah, saudara. Mengampuni itu mahal. Karena untuk masuk ke pintu yang sempit itu, pintu yang mahal itu, pintu yang berlapiskan emas dan permata dan berlian itu, harus mengampuni. Kemarin di taman cerita, ada hamba Tuhan katanya terkenal. Akhirnya dia meninggal, terus ada orang dapat penglihatan. Ternyata hamba Tuhannya di neraka. Terus ditanyain kenapa? Bisa diceritain di taman. Karena ternyata hamba Tuhan itu belum bisa mengampuni suaminya. Hanya karena mengampuni. Terkenal, saudara. Melakukan banyak mujizat. Tapi tidak bisa mengampuni. Kelihatan mahal. Tapi tidak mahal. Contoh, saya pernah ada kesaksian satu hamba Tuhan namanya John Wesley. Waktu itu saya dengar kesaksiannya, terus akhirnya saya cari di Google, saya pengen cari hamba Tuhan ini seperti apa, kok ceritanya kayak gini. Ternyata istrinya tuh cemburuan. Jadi pelayanan pertama, ya istri-istri yang cemburuan mungkin bisa dengar nih. Jadi pertama dia sama waktu pelayanan John Wesley masih biasa-biasa saja, adem ayem, saudara. Tapi setelah John Wesley itu naik, John Wesley hamba Tuhan yang terkenal di zamannya. Hamba Tuhan yang luar biasa dengan semua karunia dan mujizatnya. Cemburuan, jadi kalau John Wesley pelayanan kemana-mana diikutin, dicari tahu John Wesley ini sama siapa, perempuan siapa, cemburuan gitu. Sampai satu waktu tuh pernah dibentak sama John Wesley istrinya, karena udah kelewatan, nguntit apa sih nama itu yang ngikutin? Ngintil, ya. Sampai dibentak karena ngintilnya udah tidak biasa gitu, karena dengan cemburu. Dibentak, akhirnya pada saat satu waktu John Wesley KKR gede, saudara. Istrinya itu nunjuk dari bawah, jangan dengerin saya istrinya, itu yang ngomong pendetanya pembohong gitu, saudara. Gimana rasanya, hayu? Keren gak tuh istrinya? Keren deh. Yang lebih keren siapa? John Wesley. Pada saat istrinya meninggal, yang nangis paling kenceng John Wesley. Ditanya lah John Wesley, kamu kenapa sih nangisnya kayak gitu kenceng banget? Istrimu nih loh jahat sama kamu. Tahu John Wesley jawab apa, saudara? Tanpa istri saya tidak mengerti yang namanya pengampunan. Saya tidak mengerti yang namanya arti kesabaran tanpa istri saya. Saya bisa binasa tanpa istri saya karena saya tidak berbuah. Reaksinya begitu keren, saudara. Kira-kira pada saat kita digituin orang, reaksi kita apa, saudara? Kita pengen menang, pokoknya saya harus menang lah. Di atas buku, di atas yang kelihatan saya harus lebih unggul daripada dia. Tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak pernah seperti itu. Cerita satu lagi buat mendukung cerita ini, saudara. Satu anak lagi di rumah saya. Dia ngomong kayak gini, kok saya lagi diberkati. Saya pengen ngajak satu anak buat makan. Karena duit saya nih, saya lagi dapat duit berkat. Kira-kira siapa ya saya ngajak? Saya bilang, aku mau ngajak itu. Waduh kok itu mah musuh saya gitu. Masa saya ngajakin makan. Terus saya ngomong sama dia kayak gini. Gini ya, terkadang itu mengalah itu bukan berarti kalah. Mungkin di mata orang itu kamu tuh kelihatan kalah. Karena kamu seperti mengalah dari musuhmu.
kamu mentraktir musuhmu, kamu ngajak dia makan. Tetapi di mata Tuhan, kamu tuh lebih daripada pemenang. Tapi di mata manusia kamu kelihatan kalah. Tapi seringkali kita pengen apa saudara? Unggul depan mata manusia, benar nggak saudara? Wah dia harus kalah. Oh semua orang tahu kalau itu kalah dan harus minta maaf sama saya. Benar nggak saudara? Tetapi itu bukan lebih dari pemenang. Sebenarnya itu kekalahan besar orang-orang Kristen. Mengalah, mengampuni di mata Tuhan itu lebih dari pemenang. Terus saya tanya, kamu pilih mana? Menang di mata manusia atau menang di mata Tuhan? Saya bilang kalau menang di mata Tuhan ya, wah kamu pasti dipuji, pasti berkatnya turun. Tapi kalau kamu menang di mata manusia, cukup sebatas kamu dipuji manusia, titik sampai di situ. Tidak ada yang lain. Tapi kalau dipuji di mata manusia, Tuhan bisa angkat kamu lebih daripada yang sekarang. Itu mahal saudara. Yang ketiga, kekhawatiran, takut, itu murah. Contoh yang kemarin itu yang saya dengar tentang orang Israel pada saat mengumpulkan mana. Tuhan bilang tenang, pasti cukup lah. Tapi dia mengumpulkan berapa? Ambil semua gitu. Akhirnya apa? Jadi busuk. Barang busuk itu mahal atau murah saudara? Murah. Mari hilangkan semuanya saudara. Mari menjadi mahal. Karena menjadi mahal itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mau terhubung kepada Tuhan, maka mahal, kita akan menjadi orang-orang yang mahal. Orang melihat pun kita, orang itu langsung, aduh dekat orang ini kok damai sejahtera, sukacita. Bukan pada saat kita datang, ayo pergi yuk. Jangan, orangnya datang, pergi aja, bahaya orangnya gitu. Terus ngegosip itu murah saudara. Jadi kemarin tuh di taman ada 2 ibu-ibu ngomong gini. Terus kita ini ya, ngumpul ya, kita ngomongin tentang suami kita gitu katanya gitu. Terus saya bilang, ibu ya ini hati-hati. Ya kalau cuman ngomongin suami masing-masing gak apa-apa. Tapi kalau ibu-ibu ngumpul itu bisa jadi suami orang semua diomongin. Bukan cuma suami dia saudara. Terus saya cerita gini, bu hati-hati kalau ini bahaya tuh ngegosip. Jadi ini cerita guyon saudara. Jadi ada satu ibu-ibu diangkat ke surga. Terus di surga itu dia lihat. Di surga itu dilihat kayak gini. Ada orang lewat. Perempuan. Ini cerita guyon ya saudara. Jangan-jangan ini cerita guyon. Terus dilihat. Kok lengkap nih. Semuanya satu badan lengkap. Cuman yang gak ada satu saudara. Apa? Mulutnya. Terus ditanya lah, kata ibu-ibu nanya ke Tuhan, Tuhan kok itu mulutnya gak ada? Oh soalnya mulutnya gak bisa masuk surga katanya gitu. Jadi saudara hati-hati dengan apa? Kalau Azat Tambatu ngomong ini, hati-hati dengan apa? 1 senti di bawah hidung. Bisa ngukur saudara? Coba nih. 1 senti di bawah hidung itu apa saudara? Mulut. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Itu ada ayatnya saudara. Untung saya ingat. Terus kita lanjut saudara. Mungkin kita berkata bahwa mengampuni, sabar, tidak khawatir, itu adalah sesuatu yang jasmani. Benar gak saudara? Ternyata enggak saudara. Menurut saudara, yang roh itu apa saudara? Ngeroh itu apa? Mungkin saudara, wah perang ke seluruh Indonesia ngelawan setan. Itu ngeroh benar gak saudara? Iya kan? Menyembuhkan orang, ngeroh benar gak saudara? Iya kan? Bisa lihat setan, lihat malaikat dan sebagainya. Ngeroh gak saudara? Ngeroh. Terus bisa ngapa-ngapain pokoknya yang udah supranatural. Itu ngeroh. Benar gak saudara? Ternyata mengampuni itu juga supranatural saudara. Karena naturalnya kita ini tidak bisa ngampuni. Kalau kita bisa mengampuni itu supranatural. Kita selalu pengen yang spektakuler. Tapi ternyata yang Tuhan pengen itu lebih sederhana daripada itu. Kalau nggak percaya ada ayatnya loh saudara bahwa itu semua roh. Jangan tidak percaya saudara. Buah-buah roh. Apa saudara buah-buah roh? Kasih. Kita baca dulu biar pada ingat buah-buah roh. Ayatnya itu di
Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Lanjut. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Apa ditulis saudara? Buah-buah roh. Ini juga ngeroh saudara. Mengampuni itu ngeroh. Kasih itu ngeroh. Sukacita itu ngeroh. Sabar itu ngeroh. Murah hati itu roh. Kebaikan itu roh. Kesetiaan itu roh. Karena naturalnya kita tidak bisa mengampuni. Kalau kita bisa sampai mengampuni, itu berarti kita hidup dalam supranatural. Mari melihat hal-hal yang lebih dalam saudara. Jangan melihat hal-hal yang di permukaan. Yang tampaknya spektakuler. Tapi itu bisa jadi penghalang saudara. Harusnya ya kebaikan kita, kasih kita tuh menjadi gaya hidup. Kemarin saya lihat di grup ada satu grup. Bukan grup sini saudara, grup luar pulau lah. Ada Megatrust kan dari surat dari Sulawesi itu Megatrust. Terus grup Sulawesi ini pada heboh. Gitu. Terus ada satu ibu yang pokoknya udahlah perangan dan kemana-mana keren pokoknya. Tiba-tiba kita harus berbuat kebaikan untuk memenuhi cawan. Terus saya berpikir, kebaikan kok pada saat mau Megatrust aja. Yang apa saudara? Kebaikan itu harus jadi gaya hidup. Bukan buat nyogok Tuhan. Itu buat saya loh saudara, itu pengertian saya. Kalau saya salah bisa dikoreksi. Tapi buat saya kenapa kebaikan itu harus dilakukan cuman di waktu-waktu tertentu. Kasih itu harus menjadi gaya hidup saudara. Tiba-tiba saya diingatkan sama satu perumpamaan. Saya ini aja ceritain saja saudara. Jadi ada satu Tuhan pada satu ngomong kayak gini. Pada saat saya telanjang, kamu tidak beri baju. Itu telanjang. Pada saat kelaparan kamu tidak beri makan. Pada saat saya di penjara kamu tidak ngunjungin saya. Orang-orang yang merasa berjasa. Itu ngomong kayak gini. Kapan Tuhan? Saya loh ngunjungin penjara. Saya ngasih makan orang. Kapan? Karena kenapa? Mereka melakukan itu cuma sewaktu-waktu dan mereka mengingat itu. Tetapi ada satu kelompok lagi yang ngomong kayak gini. Kapan sih Tuhan? Saya kayak enggak merasa pernah ngasih kamu makan. Saya sih enggak pernah ngerasa ngasih kamu ngunjungin engkau di penjara. Tahu kenapa saudara? Mereka lupa kalau mereka pernah melakukan kebaikan dan kasih. Karena kenapa saudara? Gaya hidup mereka udah seperti itu. Mereka tidak menganggap itu sesuatu jasa lagi buat menjadi tiket masuk surga. Karena kenapa? Itu menjadi gaya hidup. Bukan lagi buat waktu-waktu tertentu. Contoh saudara, misalnya gini. Aduh saya lagi ngalamin apa ya. Udah rajin ke gereja tuh kalau lagi punya masalah ya. Rajin PW pagi. Wah masalah kalau udah masalah rajin PW pagi. Tiap pagi datang. Tapi kalau udah kelar masalah nih. Wah udah gak kelihatan di PW, gak kelihatan di PD. Itu sewaktu-waktu. Ibadah bukan lagi jadi gaya hidup. Sama Tuhan itu bukan investasi saudara. Bukan juga investasi bodong. Sama Tuhan itu ada yang namanya keintiman dan terhubung setiap saat. Pada saat kita terhubung dengan Tuhan, maka kita akan bisa berkata, saya semakin berkurang dan Tuhan semakin bertambah. Disitulah kita bisa menghasilkan buah-buah yang mahal. Karena kenapa saudara? Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya akan ulang ini karena kenapa? Dulu saya sangat tidak mengerti ini dan saya pernah hampir digiring ke gereja setan atau apa gitulah karena ayat ini gitu loh. Ya sudah perbuatan baik itu nggak perlu, yang penting kamu beriman. Iman sama Yesus selamatlah, nggak usah berbuat baik. Maksudnya kan kita manusia gini-gini. Terus waktu itu saya nanya, Tuhan ini apa gitu loh, saya bingung ayat ini. Jangan sampai saya salah gitu loh, karena ada firman umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan gitu. Jadi pada saat kita beriman kepada Tuhan, maka yang kita akan hasilkan itulah buah-buah yang dari Tuhan saudara.
Itulah yang namanya perbuatan-perbuatan kita tuh dari buah hasil hubungan kita secara roh dengan Tuhan. Keluarlah buah-buah roh. Tidak mungkin orang sama Tuhan terus buahnya itu tidak menghasilkan buah. Tapi banyakkan kan orang Kristen itu rimbun tapi mandul. Tidak berbuah. Cuman kelihatan pohonnya rimbun, gede. Oh banyak pohonnya, wah kelihatan gagah pohon ini. Tapi tidak ada buahnya. Kenapa Tuhan mengutukin pohon ara? Karena Tuhan mau kita berbuah menjadi gaya hidup. Bukan musiman. Tuhan Yesus tahu nggak kalau itu lagi bukan musim buah ara? Dia tahu soalnya tertulis itu pada saat itu bukan musim buah ara. Tapi kenapa Tuhan ngamuk? Tuhan mau kasih tahu ke murid-muridnya bahwa berbuah itu adalah gaya hidup yang harus dilakukan setiap hari. Bukan musim-musim tertentu. Saudara, saya berdoa kita bisa mengerti dan menangkap apa yang Tuhan mau hari-hari ini. Karena kenapa? Pada saat kita mau diangkat, kita harus punya hubungan yang intim sama Tuhan. Pada saat dia ada di atas awan-awan, hati kita tuh ngelonjak gitu loh. Wah, mempelai saya gitu loh. Harus ada buah yang dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mungkin kita beriman misalnya ke iblis terus menghasilkan buah-buah yang baik, gak mungkin saudara. Kita terhubung dengan Yesus, maka kita akan menghasilkan buah-buah roh seperti yang tadi. Apakah Tuhan terpesona dengan semua keindahan Lucifer? Dengan semua urapannya? Enggak, saudara. Lucifer masih diurapin loh sampai sekarang. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Masih bisa bikin mujizat loh. Tapi apakah Tuhan terpesona dengan itu? Enggak. Iblis tidak bisa mengampuni. Kita bisa kalau kita mau terhubung dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kalau beli sesuatu pengen yang murah bukan? Bener nggak? Ya, mahal pisan itu, gitu ya. Cari yang murah. Selalu kita tuh pengennya murah. Ibu-ibu kalau ke pasar ya, belinya di pasar aja, kalau di junction mahal, gitu kan. Nah, selalu kita pengennya yang murah. Tapi pengen juga walaupun murah kualitasnya bagus, betul nggak sih? Nah, sebetulnya mahal itu adalah kualitas. Kenapa mahal? Kualitasnya bagus, gitu lah ya. Tadi cerita tentang tas apa yang macam-macam kayak gitu ya. Itu kenapa? Kualitasnya luar biasa sehingga menjadi mahal. Yang Tuhan rindukan kualitas kita harus betul-betul terlihat dengan buah roh tadi. Itu kualitas ya. Kualitas itu adalah sesuatu hal yang benar-benar bisa dipertahankan. Ini memang betul begitu gitu ya. Gak gampang rusak, gak gampang ini begitu. Tahan banting, nah itu kualitas. Pasti harganya mahal. Yuk dalam hidup kita tingkatkan kualitas kita ya. Supaya nilainya mahal. Ya. Saya berdoa untuk sebentar sore kau siapkan hati. Karena sebentar sore ini bukan masalah khotbah biasa. Tapi ini sesuatu pewahyuan yang harus ditangkap. Ya. Jadi saya pun hari-hari ini benar-benar mempersiapkan diri. Supaya Tuhan pakai 1 senti di bawah hidung tadi ngomong. Nah ya. 1 senti di bawah itu benar-benar dipakai Tuhan untuk bisa menjelaskan yang sampai bisa ditangkap gitu loh. Jadi nangkepnya tidak salah,
dan apa yang harus dilakukan, ya. Kalau perlu kamunya harus belajar untuk mengulangi lagi akan apa yang disampaikan sebentar sore. Karena ini sangat penting, saudara, sangat penting. Saya berdoa supaya kita itu benar-benar bisa tangkap dan bisa mempersiapkan akan segala sesuatunya, ya. Sehingga tanda-tanda yang diberikan itu benar-benar kita tahu, oh ini kok sudah tandanya sudah begini ya, tandanya sudah begini ya. Nah, itu kita waspada, ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan kepada kami. Biarlah cara berpikir kami Engkau ubahkan untuk selalu pengen jadi murah Tuhan. Tapi buat kami tahu, meningkatkan kualitas kami untuk kami menjadi mahal. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk anugerah dan berkat yang Kau berikan buat kami sampai dengan akhir minggu ini Tuhan. Engkau memeliharakan kami, Engkau melakukan perkara-perkara yang baik buat kami. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih. Kami terus mau berdoa buat sebentar sore Tuhan. Biarlah Engkau mulai saat ini atmosfer tempat ini sudah Kau penuhi dengan atmosfer surga. Sepanjang hari ini Engkau memeliharakan kami. Engkau kirimkan malaikat-Mu buat membersihkan tempat ini. Di tempat ini maupun di atas. Membersihkan atmosfer di lantai 1. Supaya semua atmosfer ini diubahkan menjadi atmosfer surgawi. Penuh damai sejahtera, penuh sukacita, penuh kegairahan, dan penuh fellowship yang luar biasa. Penuhi kami Tuhan. Penuhi tempat ini, di tempat parkir, di ruang-ruang yang lain, di taman. Tuhan, terus Kau penuhi tempat-tempat ini. Sampai kami boleh merasakan di pojok-pojok manapun kami berada. Kami melihat Engkau. Kami merasakan Engkau. Jamahan-Mu terus ada di setiap tempat. Pemulihan terjadi, terobosan terjadi, jawaban terjadi. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau yang akan mengatur di dalam segala perkara. Semua makanan yang disediakan oleh Engkau melalui GK Tuhan, semua dapat dinikmati, semua dapat dikenyangkan, semua dapat merasakan fellowship yang luar biasa. Bisa ketemu satu dengan yang lain, boleh makan bersama-sama, menikmati berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Menikmati akan hadirat-Mu, menikmati akan pujian dan penyembahan, dan waspada dengan apa yang diberitakan. Terus Tuhan, Engkau lakukan surga menyentuh bumi. Terima kasih Tuhan untuk semua dan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Kami tetap berdoa Tuhan buat keadaan saudara-saudara kami, para calon-calon dalam pilkada ini yang tidak kepilih Tuhan. Saat-saat ini kami tahu mereka merasakan sungguh-sungguh down Tuhan.
Mereka sungguh-sungguh kecewa. Mereka sungguh-sungguh merasakan semua sudah dikerjakan, semua sudah dikorbankan. Dan ternyata rasanya tidak berhasil. Tuhan, kami berdoa saat ini buat mereka-mereka yang mengalami seperti ini Tuhan. Engkau angkat Tuhan. Engkau bicara Tuhan. Engkau beri kekuatan. Engkau beri cara berpikir yang baru. Bahwa apa yang sudah dilakukan secara maksimal dan ternyata tidak berhasil, buat mereka tetap percaya bahwa itulah yang terbaik yang Kau sudah tentukan dalam kehidupan mereka. Jangan sampai mereka Tuhan akhirnya putus asa dan mengambil sesuatu langkah-langkah yang tidak benar. Terima kasih Tuhan, Engkau angkat semua stres-stres mereka Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa juga pada saat ini Tuhan, biarlah pada sore hari nanti kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara ini. Kami tetap mau menyerahkan akan pemerintahan yang sekarang ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan memimpin sampai 5 tahun ke depan ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami juga berdoa pada saat ini. Apapun yang Kau izinkan terjadi, dengan banyak hal yang bakal terjadi di bumi Indonesia maupun di dunia ini, semua ada dalam pengaturan-Mu Tuhan. Kami minta Engkau yang akan membuat semua secara minimal. Sekalipun banyak korban, tapi jangan sampai mengakibatkan fatal banget Tuhan. Inilah doa kami. Dan saat ini kami juga minta, berikan kepada kami sesuatu perbedaan Tuhan. Biar kami ada di Goshen. Biar Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang sempurna. Biarlah Engkau memberikan kepada kami daya tahan tubuh yang baru. Berikan kepada kami prioritas Tuhan. Berikan kepada kami sesuatu hal yang berbeda. Bahwa Engkau akan membedakan kami. Engkau tetap akan memberkati kami. Engkau akan membuat kami menjadi berhasil. Engkau akan membawa kami terbang tinggi. Engkau akan bawa kami masa keemasan. Tuhan, biarlah itu menjadi milik kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami punya Bapa yang luar biasa. Karena kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam pengurapan. Bapak, saat ini kami mendeklarasikan bahwa ini minyak urapan, minyak supranatural, minyak yang tidak ada di dalam dunia, minyak yang keluar dari yang tidak ada menjadi ada, minyak keajaiban Tuhan. Mata kami melihat keajaiban yang terjadi. Dan saat ini kami menyentuh Tuhan. Dan ada di tangan kami. Engkau luar biasa. Dengan pengurapan yang kami taruh di dalam tubuh kami. Kami tahu Tuhan akan terjadi perkara yang ajaib. Karena ini minyak yang ajaib. Biarlah jalan pikiran kami, seluruh kehidupan kami ada dalam kontrol daripada-Mu. Mata kami olesi, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami, dan hati kami. Tuhan, kami sungguh sangat rindu kedaulatan-Mu ada dalam hidup kami.
Semua yang tidak baik Engkau hancurkan dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai kami boleh mengeluarkan buah-buah roh yang Kau rindukan. Sehingga nilai kami tinggi Tuhan dan harganya mahal. Tuhan berkati tangan kami. Biarlah tetap hari ini kami mau melakukan pekerjaan kami dan kami yang kami kerjakan hidup dalam supranatural. Kaki kami Tuhan pimpin. Supaya perjalanan kami hari ini adalah perjalanan yang menuju kepada kemenangan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami percaya ada perkara-perkara yang ajaib yang Engkau sediakan buat kami. Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus.